Iya. Ini kacamata siapa? Terima kasih hamba Tuhan yang sudah melayani jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita rasakan hadirat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Engkau murid Kristus. Bilang kiri kanan dulu. Bilang kiri kanan dulu. Engkau murid Kristus. Engkau murid Kristus. Setiap bulan September, Oktober, November saya terus berbicara tentang bagaimana seorang murid Kristus. Tadi juga VOP juga Voice of Pentecost, bagaimana kita berbicara tentang murid berbasis keluarga. Ya. September saya mengingatkan kepada kita bagaimana menjadi seorang murid yang berbuah. Ya, murid yang berbuah. Bulan Oktober saya mengingatkan kepada kita untuk bagaimana menjadi seorang murid yang kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Amin. Bulan ini kita mau belajar bagaimana seorang murid yang berjalan di tahun pagi ini. Seperti biasa saya akan terus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita ada di sebuah gereja di mana gereja ini memiliki DNA. Ya, memiliki DNA restorasi Pondok Daud yang harus menjadikan kita sebagai umat jemaatnya itu yang ada di tempat ini untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang hidupnya itu berdoa, memuji, menyembah bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itu kita harus benar-benar mengerti dan menangkap itu. Jadi setiap kita masuk dalam gereja GBI mereka sampai Cibubur, kita tahu, yes, saya ini seorang prajurit. Amin. Ya, saya ini seorang prajurit Tuhan yang hidupnya itu doa, pujian, penyembahan. Gayanya itu. Jadi apapun masalah, apapun tantangan seberat apapun, karena saya seorang prajurit, udah nggak pusing dengan penghidupan dan kehidupan. Karena kita murid Kristus, katakan amin. Amin. Bilang kiri kanan, engkau murid Kristus. Tahun 2022 adalah paradigma yang baru, ya. Akan terus saya mengingatkan kepada kita, di mana ayat firman Tuhannya adalah ya, dari Yesaya 43 18 sampai 21 dikatakan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Allah mengingatkan kepada lewat Yesaya kepada umat Israel waktu itu dikatakan jangan ingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Bagaimana Allah menolong mereka, tetapi biarlah mereka ya melihat bahwa karya Allah selalu baru dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita, pertolongan Allah dalam kehidupan kita itu selalu baru, tak pernah bisa kita selami dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada saja hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Kalau lewat firman Tuhan ini dikatakan, dia akan membuat jalan di padang gurun, membuat sungai di padang belantara. Dikatakan seperti itu. Dikatakan apa? Dia akan membuat air mata di padang gurun dan untuk memberi minum umat pilihanku. Kita adalah umat pilihannya Tuhan. Amin. Sebab itu dia akan menyediakan bagi kita segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tetapi ada persyaratannya. Tentunya kan seperti itu. Bagaimana kehidupan kita sebagai seorang murid yang memuridkan itu, yang harus berdampak bagi banyak orang, maka dia akan terus menyertai kita sampai pada kesudahan yang dikatakan begitu. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, kita adalah umat yang dibentuk oleh Tuhan. Harusnya hidup kita memasyurkan Dia. Harusnya kehidupan kita memuliakan Dia. Begitu kan? Kita dengar tadi VOP gitu, Voice of Pentecost, yang setiap minggu kita dapat pembelajaran itu bagaimana kita harus menjadi murid yang berbasis keluarga. Di mana keluarga kita harus menjadi teladan, di mana keluarga kita harus jadi contoh kepada anak-anak, kepada keturunan kita, kepada generasi di bawah kita. Filipi 3 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Seringkali hidup kita lihat terus ke belakang, kita melihat ke belakang terus, kita gak pernah bisa maju ke depan karena kita gak fokus yang ada di hadapan kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana istrinya Lot jadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang, karena dia terikat oleh kehidupan dunianya, begitu kan?
Tapi kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau lihat ke depan dan berlari lagi pada tujuan yang untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak panggilan di luar sana. Ya, dunia memanggil kita, ayo ikut investasi ini, ayo ikut itu, begitu kan? Ada banyak orang sudah tertipu oleh investasi, udah mulai kapok kalau dengar investasi, begitu kan? Tapi kita yang ada di tempat ini, mari kita ini dipanggil, ya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Siapa yang tadi datang ibadah ke tempat ini mau belajar investasi? Enggak ada kan? Datang ke tempat ini mau bertemu dengan Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, sudah bertemu dengan Tuhan? Amin. Haleluya. Kita ketemu dalam hadiratnya. Kalau mau ketemu muka dengan muka, waduh, kita mau lihat nih siapa urutannya duluan kan? Ya, kita mau lihat urutannya kan begitu. Haleluya. Nah, Gembala pembina kita di dalam DMBDPJ kemarin, dia mengajarkan, mengingatkan kepada kita dalam 1 Timotius 4 ayat 16, firman Tuhan katakan begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, bilang kayak gitu, awasi diri lu, awasi ajaran lu. Ya, nah ini, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, pesan Rasul Paulus kepada Timotius waktu itu. Dibilang awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Pesan yang sama kepada kita semua. Awasi kehidupan diri kita sendiri hari-hari ini, dan awasi apa yang kita berikan kepada keturunan di bawah kita. Ya, kepada generasi di bawah kita, apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan, teladan apa yang kita berikan. Ya, maka kita mau belajar hari ini bagaimana kehidupan murid Kristus di tahun Tehimel. Ya, kita baca firman Tuhan-Nya. Kita mau belajar hari ini menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang murid Kristus di tahun Tehimel. Pertanyaannya begini dulu, ya. Pertanyaan penting dalam memuridkan bukan hanya apakah saya memuridkan, ya. Apakah saya memuridkan hari-hari ini? Kita tanya aja sama diri kita, gue udah muridin belum? Ini pertanyaan kita, ya. Bukan itu yang paling penting ternyata. Tetapi mari kita lebih lagi. Harusnya saya menjadi murid seperti apa? Begitu. Harusnya saya menjadi murid seperti apa? Tapi pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, saya sudah memuridkan belum? Begitu. Murid yang saya harus harus seperti apa? Murid seperti apakah saya ini? Itu yang paling penting pertanyaannya hari ini buat kita. Udah tahu jawabannya belum? Bengong semua. Kayaknya gue belum jadi murid tuh. Begitu. Ya. Seorang murid itu orang yang mau terus-menerus belajar kan? Betul ya? Terus-menerus belajar, itu seorang murid. Ya. Nah, mari kita melihat. Mari kita coba menilai diri kita sendiri masing-masing. Benarkah kita sudah menjadi murid Kristus yang sejati? Kita lihat ya, kita uji, kita lihat. Ini ada 3 ciri utama seorang murid Kristus. Yang pertama, ya, berakar dalam firman Tuhan. Kita sudah berakar dalam firman Tuhan. Jadi 3 ciri murid yang pertama, berakar dalam Tuhan. Firman-Nya apa? Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya dan mereka tetap di dalam firman Tuhan. Tetap di dalam firman Tuhan berarti berpegang teguh kepada firman Tuhan apapun keadaan dan tantangan yang dihadapi. Ya, keadaan dan tantangan hari-hari ini mudah kan? Nggak mudah. Iya kan? Kita belajar terus di dalam ibadah, di dalam pertemuan pun kita belajar menjadi orang yang lebih baik. Yang harus selalu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang kita mau menyelaraskan hidup kita ini seturut dengan firman Tuhan. Betul ya? Yang kita mau belajarnya begitu. Kita mau belajar jadi orang yang kalau ngomong tuh nggak asal ngomong. Tapi kita mau belajar ngomong itu seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Betul ya? Sepakat ya dalam hal itu ya?
Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Setiap kali kita ngomong masih ada bohong nggak di situ? Udah nggak usah ngaku, masih ada. Ya, udah kan? Ya, kita jadi pendeta sekarang udah terus terang aja ngomongnya begitu. Ya. Jadi hidup kita kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa yang firman Tuhan ajarkan, kadang-kadang kita nggak sama. Iya, nggak sama. Padahal dikatakan kita harus berakar di dalam Tuhan. Itu murid. Orang yang berakar dalam Tuhan berarti dia teguh di dalam Tuhan. Apapun keadaan, apapun masalah, dia tetap teguh dalam firman Tuhan. Kan begitu. Tadi ada seorang jemaat yang baru tadi datang dengar firman Tuhan. Dia katanya tadi sempat ngobrol dengan saya. Dia sekarang lagi dilayani di bawah. Ngobrol, saya tanya, ibu tahu masalahnya apa? Tahu Pak? Karena saya nggak bisa mengampuni orang. Itu sudah tahu. Jadi kita sebenarnya tahu bahwa kita ini punya salah, betul ya? Ya. Tapi kita nggak berdaya untuk merubahnya, betul ya? Betul begitu. Makanya hari ini bertobat loh, begitu. Kan begitu. Jangan iya dong, iya tahu, begitu. Iya bertobat, begitu. Setiap minggu ke ibadah dengan firman Tuhan ditegur terus sama pendeta, begitu kan? Bertobat begitu. Iya. Ayo kita bertobat, begitu kan? Begitu. Ya, nah itu sebab kita selalu diingatkan untuk memiliki kebiasaan, bangun kebiasaan baca firman Tuhan. Iya. Kalau kita mau berakar buat firman Tuhan, yang awal-awal kita lakukan adalah apa? Baca firman. Baca firman supaya kita tinggal di dalam firman, dan firman itu tinggal dalam kita. Amen. Iya kan? Ada berapa banyak firman Tuhan yang bisa kita omongin? Ada apa kemana? Lupa semua. Habis ibadah gue lupa semua gitu. Firman Tuhan itu gak perlu kita hafal, tapi kalau kita baca terus menerus, secara otomatis Roh Kudus akan terus menuntun kita. Jadi pada waktu kita dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan kita harus membutuhkan kekuatan dari firman itu, maka firman itu keluar dengan sendirinya. Ya, kalau kita coba paksa belajar, susah. Iya kan? Ada yang hafal masuk dalam satu nggak di sini? Udah lupa apa kemana? Dulu ingat, sekarang udah enggak. Berarti lu nggak pernah perkatain lagi. Iya kan? Segala sesuatu yang kita perkatakan berulang-ulang itu akan terus meresap dalam hidup kita dan akan kita alami. Kan begitu? Ya. Masuk dalam satu saya perkatakan terus setiap pagi dan sore. Kadang-kadang lagi dalam keadaan gak enak gitu ya, saya perkatakan masuk dalam satu, jadi itu kekuatan buat saya. Bukan jimat ya. Ingat, jangan jadikan firman Tuhan itu sebagai jimat, tapi firman Tuhan itu betul-betul hidup. Kalau kita hidupi, kan begitu. Seperti itu. Nah sebab itu, supaya kita bisa berakar dalam Tuhan itu, dalam firman-Nya itu, kita harus baca, renungkan, dan praktekkan dalam hidup kita. Kan begitu. Kan awal saya bilang kan, kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang kalau ngomong seperti orang menyampaikan firman. Tapi kadang-kadang kalau ngomong suka seenaknya, nyerocos saja begitu. Ya kan? Mulai hari ini kita mulai keren mulut kita. Ya, kalau mau ngomong pikir dulu. Jangan ngomong baru mikir. Kan seringkali kita gitu kan. Kalau ribut suami istri ngomong dulu baru mikir. Aduh, gue nyesel juga tadi ngomong sama bini. Aduh, gue nyesel juga ngomong sama suami lu begitu tadi. Udah gitu gengsi, nggak mau minta ampun, nggak mau minta maaf lagi. Iya kan? Seringnya begitu, betul kan? Udahlah, kita tahu sama tahu aja. Bilang kiri kanan, kita tahu sama tahu aja. Ya, udahlah begitu. Kalau udah tahu sama tahu, yang penting adalah kita bertobat. Iya kan? Ya. Nah sebab itu yang pertama, ciri murid yang pertama itu pada ciri murid yang kedua. Ciri murid yang kedua apa? Tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hidup di firman hidup dalam kita, berarti kita tunduk dong kepada Tuhan. Iya kan? Firman-Nya bilang begini. Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Lukas 14 ayat 33 berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Arti tunduk kepada Tuhan Yesus berarti sepenuhnya hidup kita tundukkan betul-betul sungguh-sungguh kepada firman. Ada nggak hidup kita kadang-kala begini? Kalau ngomongnya udah benar, karena firman Tuhan bilang gini, kalau gua ngomong harus seperti orang menyampaikan firman, ngomongnya benar, bagus semua, menguatkan orang lain, menasihati orang lain, bahkan membangkitkan semangat orang lain. Tapi kelakuannya kadang-kadang di rumah enggak. Ada nggak yang begitu? Ada. Kita sudah mendudukkan diri ke dalam Kristus belum kalau begitu? Belum. Kelihatan di luarnya oke, tapi di dalam enggak. Kalau tunduk kepada firman, tunduk kepada Kristus itu, semua kehidupan kita tundukkan kepada Kristus. Kan begitu. Jadi apa yang kita ngomong, apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan selaras dengan firman Tuhan. Amin. Iya kan? Nggak bisa. Kalau kita ngomong rajin ke gereja, ibadah, tahu firman Tuhan, begitu pulang di rumah, aduh mulut asap nih. Begitu. Ya. Ini nggak nyindir. Kalau lu kesindir lu bertobat, gitu aja. Ya. Jangan bilang Pak Gembala kalau ngomong nggak ada yang lain, merokok. Gua nggak ngomong, bukan begitu maksudnya. Lu kalau udah tahu bertobat, itu aja susah bener sih begitu. Karena begitu. Kita ngomong bisa nasihatin orang lagi ini tapi sambil ngerokok gitu nasihatin orang. Orang dengar nggak sih? Hah? Aduh, kadang-kadang kita suka begitu. Ya. Kita ngomong firman Tuhan, suami istri bersepakat sia sekata. Lagi cool suami istri kadang-kadang enggak begitu. Ribut malah ada suami istri. Pernah nggak begitu? Pernah nggak sih kejadian suami istri ribut dalam cool begitu? Ya, aduh, nah itu kita menundukkan diri kepada firman itu harus kita lakukan sepenuhnya. Firman Tuhan ajarkan istri taat tunduklah kepada suami. Suami kasihlah istrimu, kan begitu. Mengasihi istri itu kan mengasihi apa adanya. Iya kan? Baik dia lagi cerewet kek, mau lagi nggak cerewet kek, tetap kasih dia. Kan begitu. Suami juga harus kita taat dan tunduk. Mau dia lagi kasih uang belanja kek, mau Istri. lagi enggak kek begitu, tetap taat dan tunduk. Jangan kalau nggak ada uang belanja lo tandukin dia. Iya. Mari kita ini udahlah. Hari-hari ini kita mau tegas-tegas aja deh, biar gitu. Biar kalau Tuhan datang hari ini, ya kita semua terangkan. Amin. Hal yang ketiga nih, ciri murid Yesus yang ketiga. Apa deh yang ketiga ini? Selalu hidup dalam kasih. Mudah nggak hidup dalam kasih? Mudah nggak hidup dalam kasih? Yohanes 3, 13, 34, 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang akan melihat kita sebagai murid Kristus kalau kita mengasihi, katanya begitu. Jadi orang di luar sana yang belum kenal Tuhan juga tahu bahwa orang Kristen itu sebetulnya penuh dengan kasih. Betul ya? Sering nggak ditipu? Kan kita mengasihi. Sering kan? Ya, kadang-kadang dimanfaatin sama orang lain. Betul ya? Betul begitu. Ngomong melas dikit keluar dompet begitu. Ya, kasih itu bukan begitu. Kasih itu sungguh dari hati kita, betul-betul kita penuh dengan kasih, kita berempati kepada orang lain. Ya tentunya kalau kita mengasihi orang lain ya harus ada buktinya, kan begitu kan? Ada bukti nyata, kan begitu. Ya, jadi kita sebagai murid Kristus harus mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita. Ya contohnya tadi misalnya orang mengulas atau apa, kadang-kadang kita hatinya tersentuh, ya betul. Itu hati yang tersentuh itu penuh dengan kasih. Ya, lalu kalau orang itu nipu kita ya jangan ngomel dong, begitu. Iya kan? Karena kita kurang hikmat kan begitu, bisa saja. Ya, nah sebab itu minta sama Tuhan, saya mau belajar Tuhan. Ketika saya memberkati orang lain, jangan sampai hati saya akhirnya marah Tuhan. Kan begitu. Kadang-kadang kita
suka begitu. Itu akan menjadi berkat buat orang lain, tapi kita akhirnya marah. Saya selalu mengajarkan kepada teman begini. Kalau ada katakanlah siapapun pinjam uang sama kita, ya, kita harus punya hati yang rela begini, berpikir begini. Kita udah tahu keadaan dia. Sebenarnya dia kalau pinjam duit sama gue juga dia nggak pernah balikin. Ya, kita harus punya hati yang seperti ini. Ya sudahlah, anggap gue memberkati dia. Jadi kalau dibalikin ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah. Gitu. Jangan kalau orang nggak balikin kita marah-marah. Lah, padahal Tuhan memberkati kita nih. Malaikat bilang, jangan Tuhan, marah-marah dia. Gak jadi berkat akhirnya. Mari hati itu benar-benar kasih itu seperti itu. Tapi ingat, kita juga penuh dengan hikmah. Menolongnya dalam hal apa? Kan begitu kan? Seperti apa? Kalau setiap bulan minta kontrakan terus, ya itu lain berarti ceritanya, kan begitu kan? Kalau sesekali mungkin ada yang mungkin kekurangan atau apa, hidup cuma mula-mula kan mereka hidup bersama, ya kan? Tidak ada kesusahan karena mereka bersama-sama. Itu pun harus dipraktekkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi jangan dimanfaatkan, kan begitu. Firman Tuhan kan udah ajarin kita, lu kalau nggak makan, nggak bekerja, lu nggak usah makan. Iya kan? Kalau lu udah usaha, udah kerjakan, udah apa semua masih tetap juga masih ada kekurangan atau apa, sesekali dibantu, oke, begitu. Tapi kalau lu setiap hari terus tangannya begini terus, lama-lama yang bantuin juga capek. Iya kan? Karena kita nggak berusaha lagi begitu, karena kita keenakan minta. Lihat aja tuh orang-orang yang tukang minta-minta. Kita kasih kerjaan nih, ya bukan kita mau menghakimi, tapi kebanyakan kan sering begitu kan? Kita tolong, kita kasih kerjaan yang lebih baik gitu, gak mau balik lagi gitu. Kenapa? Sudah terbiasa. Nah mari kita ubah kehidupan kita ya. Tolak ukurnya, ciri murid yang ketiga adalah mengasihi. Ya, jadi kalau kita mengasihi, jangan minta imbalan apapun. Mengasihilah dengan sungguh-sungguh, karena Mother Teresa bilang begini, kasih tidak bermakna jika tidak dibagikan. Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan nyata. Kasih itu harus kita wujudkan dengan tindakan. Ya, tindakan itu banyak hal. Bisa juga kita mendoakan orang itu, kita layani dia, kunjungi dia, temani dia, begitu kan? Atau memang ada berkat, ya kita juga bisa berbagi. Itu kasih, tetapi harus dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kan segala sesuatu hal yang kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi karena dia telah kasih, maka kasih mengalir kita membagikan kasih itu. Itu ciri murid Kristus. Ya. Nah, kita mau belajar hari ini murid Kristus yang hidup di tahun Pegimel. Berdasarkan kalender Ibrani mulai tanggal 26 September 2022 sampai 15 September 2023, ya, kita memasuki tahun 5783. Tahun Ibrani itu tahun Pegimel. Ini adalah tahun di mana semua tersembunyi yang disingkapkan dan kita harus bersiap untuk mengungkapkan. Tahun Pegimel ini dikatakan, ya, akan ada banyak hal akan disingkapkan. Akan ada banyak hal disingkapkan. Sebab Tuhan akan merobek selubung-selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Umat Tuhan akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, penyimpangan homoseksual, struktur politik dan perdagangan. Ya. Nah sebab itu ada rambu-rambu yang supaya kita bisa lewati. Sehubungan dengan tahun Pegimel ini, mari kita sebagai murid Kristus harus memperhatikan rambu-rambu peringatan dengan sungguh-sungguh. Yaitu apa? Mari kita lihat yang pertama. Kita sepakat dulu, kita semua murid Kristus. Ya, murid Kristus itu apa? Yang pertama, berakat. Kedua, tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Kita sepakat dulu nih, kita murid Kristus. Bilang dulu kiri kanan, belum murid bukan? Iya dong, kan udah tahu nih. Lu murid bukan? Murid
kita sepakat dulu nih, murid itu orang yang berakal, terus tunduk kepada Tuhan dan Hidup dalam memiliki kasih. Sepakat dulu itu ya. Coba cek diri kita sebentar sebentar. Udah belum melakukan itu? Udah belum? Aminnya. Amin dong. Amin. Iya Pak Gembala. Gue sih kayaknya sih berakalnya dikit-dikit. Pohon kalau akarnya kan ada akar sok di dalam gitu ya. Ada yang cuman serabut. ya. Jadi nggak sepenuhnya berakar. Tahu sih Tuhan firman Tuhan. Taunya cuma pencobaan-pencobaan yang kita alami itu cuma pencobaan biasa. Taunya cuma itu. Bahwa kalau saya menghadapinya Tuhan berikan saya kekuatan. Taunya cuma itu. Nah, lu tahu nggak supaya bisa lewatin itu bagaimana harus kita lakukan? Ya, harus berakar dalam firman Tuhan, tunduk kepada firman dan berbagi kasih karena kita terkasih. Ya, mau lakukan itu? Amin. Berarti kita sudah menjadi murid. Nah, mari kita belajar bagaimana tahun PGBL ini supaya kita berjalan di tahun ini supaya ada banyak hal kita bisa selesaikan begitu. Yang pertama nih, tidak menyimpan dosa. Masih ada yang menyimpan dosa? Gak perlu akui dalam Tuhan. Ya, nih ramu yang pertama supaya kita di tahun PGBL ini supaya kita hidup seperti seorang murid yang hidup di tahun PGBL ini, ramu yang pertama adalah tidak menyimpan dosa. Firman Tuhan katakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disimpan. Ada hal-hal yang akan diungkapkan. Umumnya setiap dosa yang disimpan, ya dosa yang disimpan ya dosa tersembunyi ya, itu umumnya bersifat pribadi, betul ya? Bersifat pribadi. Orang lain nggak tahu, cuman kita aja tahu sama Tuhan. Ya satu lagi setan nggak tahu. Tapi seringkali kan kita salahkan oknum itu. Karena setan nih, setan bilang lu yang lihat, bukan setan. Iya kan? Setannya bilang begitu. Kadang-kadang begitu. Kalau dosa yang disembunyikan itu, orang lain nggak tahu, suami nggak tahu, istri nggak tahu, yang tetangga nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, dosa itu biasanya terikat apa? Moralitas. Iya kan, moralitas. Nonton film porno ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Cuma kita sama Tuhan yang tahu, sama handphone kita. Handphone kita tahu, kan begitu. Dan film porno kita tahu, gitu. Lalu apa lagi? Selingkuh, ada yang tahu? Kadang-kadang tetangganya tahu, iya kan? Selingkuh. Atau hotelnya tahu, petugas hotelnya tahu, selingkuh tahu. Tapi itu biasanya kan kita sendiri sembunyikan, iya, sembunyikan. Lalu apa lagi? Yang orang umum melakukan, korupsi. Kita pejabat pemerintah misalnya begitu, karyawan atau apa, korupsi. Itu udah umum katanya begitu. Umum Pak, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu kalau dibeli nasi goreng, dibeli makanan, dikasih ini ucapan terima kasih. Tapi kalau dikirimin 1 miliar itu bukan ucapan terima kasih kali. Iya kan? Lu korupsi itu namanya. Kan begitu. Nah, terus apalagi dosa yang sudah disembunyikan? Kebohongan, ya kan? Bohong kan begitu kan? Karena kita berbohong untuk satu hal, maka kita sembunyikan lagi dengan kebohongan yang lain, betul kan? Itu juga dosa. Kadang-kadang tersembunyi kan? Orang lain nggak tahu. Dan sebab itu kita diingatkan di tahun PGBL ini akan Tuhan singkapkan tuh segera, begitu. Jadi sebelum Tuhan singkapkan, bertobat dulu. Iya kan? Minta ampun. Jangan menyimpan dosa. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kembali kepada Allah kita sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Hari ini kita diingatkan, mungkin ada dosa yang tersembunyi yang belum Bapak Ibu sahabat muda akui di hadapan Tuhan. Ya, engkau lakukan diam-diam, orang lain gak yang tahu, tapi itu dosa. Akui hari ini di hadapan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Jangan simpan dosa. Ya, simpan uang di tabungan, puji Tuhan, bagus. Ya, bisa jadi berkat. Tapi kalau simpan dosa, aduh ampun, ya, itu namanya nabung masalah. Nabung masalah itu, karena ketika dibongkar, malunya luar biasa, iya kan? Malunya luar biasa. Jadi sebelum itu menimpa kita, mari kita lakukan apa? Kita bertobat. Ya, kita bertobat. Bertobat itu artinya kita mengakui segala yang kita lakukan itu, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita akui. Kita ngomong sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya. Sebab firman Tuhan katakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu. Ya. Mari kita mengambil keputusan untuk kita bertobat hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Ya, bertobat dari segala dosa yang kita sembunyikan. Dan hal yang ketiga, rambu yang ketiga, untuk kita hidup sebagai murid Kristus di tahun Pegimel, apa? Happy. Hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan hidupnya bebas. Iya kan? Hidupnya bebas lepas. Begitu. Ada sukacita selalu dalam hidupnya. Bebas dia, begitu. Firman Tuhan bilang begini, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk itulah kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kan, doanya dalam apa? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami bilang apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau setiap hari kita doanya doa Bapa kami, berarti setiap hari kita minta ampun kan, gitu kan? Dan kita berusaha untuk terus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab itu hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan setiap hari berarti kita banyak koreksi diri. Ya. Pernah nggak sih ngalamin ini? Satu waktu kita melakukan sesuatu hal gitu, rasanya nggak berkenan, kita terganggu sepanjang hari. Ada pernah merasa itu? Pernah merasa itu? Karena firman Tuhan bilang begini, kalau kita tahu kita harus berbuat hal yang baik, lalu kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Satu waktu mungkin kita pernah mengalami begini, kita pernah ketemu dengan orang, Tuhan bilang begini, lo harus berhatiin orang itu. Pernah mengalami begitu? Lalu kita nggak taat, sepanjang hari kita diganggu. Aduh, kayak gue nyesel kayaknya, gue nggak ini. Ya. Saya kadang-kadang mengalami hal itu. Kita balik lagi. Kita diingatkan seperti itu. Terjadi dalam hal itu seperti itu. Dalam kehidupan itu. Nah, hidup dalam pertobatan setiap hari berarti kita harus banyak koreksi diri kita. Mari mulai hari ini kita koreksi diri kita. Apa yang pernah kita lakukan? Ya. Apa yang kita pernah lukai hati Tuhan? Koreksi diri kita. Saya selalu tiap hari berdoa, Tuhan ampuni Tuhan setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran saya. Yang baik yang sengaja, tidak sengaja. Ampuni. Setiap pagi kita berdoa, Tuhan tutup bungkus mata hati dan telinga kami agar sepanjang hari ini kami tidak berdosa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Kita udah minta ditutup bungkus saja masih nggak kita bisa melakukan? Masih, karena tubuh ini apa? Daging ini lemah, betul kan? Nah, roh kita menurut tapi daging kita lemah. Roh kita mau melakukan yang baik seturut dengan firman Tuhan, tapi daging menggiring kita untuk melakukan hal yang melawan
lagi berlawanan dengan roh, kan begitu kan? Ya, sebab itu roh kita harus kuat sehingga roh kita bisa mengendalikan tubuh dan jiwa kita. Kalau roh yang mengendalikan tubuh dan jiwa kita, maka segala hal yang baik yang kita lakukan, yang berkenan di hadapan Allah kita lakukan. Nah, sebab itu 2 Petrus 3 ayat 10-11 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat segera, ya, sebentar lagi dia akan datang. Kita akan terus ingatkan terus. Ada mungkin yang duduk di belakang ngomong gini, pendeta bisa aja. Dari zaman saya sekolah minggu juga bilangnya Tuhan mau datang, karena datang sekarang. Ya, udahlah. Kita berlakukan hidup hari ini adalah hari terakhir saya hidup di muka bumi. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, pasti kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Benar kan? Kalau kita tahu hidup kita bisa 5 tahun lagi, masih 5 tahun, aku bebas, sekarang begini. Ya, entah tahun kelima itu bertobat kayak begitu. Kalau kita tahu dunia ini kacau, tapi karena kita nggak tahu, gitu. Besok kita masih ada apa enggak? Mari kita kerjakan hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terus hidupi pertobatan dalam kehidupan kita. Jadi murid Kristus yang bertobat dalam hidup kita. Jadi murid Kristus yang membagikan kasih. Jadi murid Kristus yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, biarlah sehingga kita bisa ngomongnya begini, begitu. Bisa kita bilang 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau kita hidup di semua sebagai murid Kristus yang hidup di tahun PG ini, kita bisa bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bilang kiri kanan, lu harus seperti Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita.